Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya bersahabat dengan para solehin dan menyertai majlis mereka. Ini dalam taklim Fadhail Amal merupakan bab-bab akhir, mengharapkan kepada kita kaum muslimin agar memperhatikan satu hal yang dianggap penting, yaitu hendaknya senantiasa berhubungan dengan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah. Katakanlah orang-orang yang kalau disebutkan itu orang-orang sudah jadi kekasih Allah, orang-orang yang sudah memperbanyak pelayanan kepada mereka. Hal ini dapat menyebabkan kuatnya iman itu. Kita harus beserta dan bisa mendatangkan kebaikan dan keberkahan hidup ini. Nabi bersabda, ala adulluka ala milaki hadal amri alladzi tusibu bihil khairat dunya wal akhirah alaika bimajalisi ahli dzikri. Maukah saya tunjukkan kepadamu sekalian suatu perkara yang dengannya kamu akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa itu? Selanjutnya Rasul melanjutkan sabdanya, maka hendaklah kamu menyertai atau menghadiri majlis-majlis ahli dzikir yang selalu mengingat dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk dapat menyertai orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, maka hendaknya kita mengetahui bagaimanakah sesungguhnya ciri-ciri orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Kita bisa kelihatan ciri-ciri mereka itu ialah mereka senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah menjadikan Nabi sebagai teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan, hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut dalam arti melaksanakan ketaatan dan kesetiaan, maka ia adalah waliullah. Dan barang siapa jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah, maka ia telah jauh pula dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi terjauh dari rahmatnya. Para ulama ahli tafsir menulis bahwa orang-orang yang mengaku mencintai Allah tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW, maka ia adalah laksana pendusta. Telah menjadi syarat mencintai bahwa kita mencintai segala sesuatu yang ada hubungan dengan yang dicintai. Jika kita mencintai seseorang, kita pun mencintai rumahnya, hormat jendelanya, piringnya, tamannya, sampai hewan yang dipeliharanya. Seorang penyair mengutip kata-kata Qais, amurru ala diyari diyari laila amurru ala diyari diyari laila uqabilu dal jidara wa dal jidara wa ma hubbud diyari syagobna qalbi walakin hubbu mas kanad diyari. Jika aku lewat di suatu kota itu
yang ditinggali oleh Laila. Aku lalui setiap lorong dan dindingnya. Sebenarnya bukanlah kecintaan kepada kota itu yang menggetarkan hatiku, namun kecintaanku kepada orang yang tinggal di kota itu. Yang tinggal di situ adalah kekasihnya yang namanya Laila, Hubbul Laila. Satu lagi syair, taksil ilaha wa anta tudhiru hubbahu wa hadza la umri fil fi'ali badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba lima yuhibbu muti'u. Kamu pura-pura mencintai Allah padahal perbuatanmu bertentangan dengan perintahnya. Seandainya cintamu itu sejati, benar cinta, niscaya kamu selalu mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai selalu patuh pada siapa yang dicintainya. Rasulullah bersabda, seluruh umatku akan masuk surga. Masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya, siapakah yang enggan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, barang siapa yang mentaatiku, ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang ingkar kepadaku, sesungguhnya ia adalah orang yang enggan. Sabda beliau lainnya, tidak sempurna iman seseorang di antara kamu. Imannya tidak dianggap sehingga segala keinginannya mengikuti apa yang aku bawa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bundel, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanallah, para hadirin yang berbahagia jamaah subuh, hadani Allah wa iyyakum wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'adalaina fid dharain amin. Kita telah bersaksi. Ada bersaksi, ada yang menyaksikan. Kalau menyaksikan itu biasanya kita berada di tempat kejadian perkara, TKP. Maka kalau dimintai hakim harus bisa menceritakan, itu namanya saksi. Kalau bersaksi tidak apa-apa, tidak duduk terlibat di tempat TKP, kapanpun, dimanapun, siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bersaksi, asyhadu, aku bersaksi. An teman satune kelakuan iku la ilaha, ora ana pangeran kang wajib disembah kelawan wujude, kelawan hak ing dalam wujude, illallah, kecuali Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan anak sene ingsun anna teman satune kelakuan Muhammad, orang yang disebut namanya Muhammad itu Rasulullah. Ya, jadi Rasul itu. Rasul itu adalah sang pemangku risalah, pengemban wahyu ilahi. Makna lain daripada Rasul itu adalah sang pembawa risalah, pemangku kalam ilahi. Ini berat sanggane, enteng ucape tapi berat sanggane. Sang pembawa risalah, pemangku kalam ilahi. Sang pembawa risalah antara lain berjuang, jihad dan berdakwah, menyampaikan balighu anni walau ayat. Disampaikan, tidak ada yang ditutupi. Tidak ada. Sehingga Nabi nanti dibuktikan saksi. Apakah kalian tahu bahwa semua apa yang telah diwahyukan Allah kepada dirinya, semuanya sudah disampaikan semua? Betul. Pada waktu Nabi mendengarkan ayat itu, Nabi meneteskan air mata. Minta sahabat untuk membacakan ayat itu. Setelah sampai, sudah diam. Jadi, yang berada di tempat kejadian adalah para sahabat yang tahu persis tingkah pola Kanjeng Nabi, dakwah Kanjeng Nabi. Kalau kita umat akhir zaman sudah jauh sekali masanya, tempatnya. Tapi kita masih bersaksi. Bahkan ucapan penyaksian itu tiap kali sholat kita membaca sholawat. Itu kita harus bersaksi.
Maka daripada itu kita harus tahu, harus ngerti, harus paham. Kita bersaksi, tapi kita tidak berada di tempat kejadian. Umat akhir zaman. Maka orang yang paling dibanggakan imannya adalah orang yang akhir zaman. Orang berulur kidule tapi masih ngandel, masih percaya. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekelumit tentang mundur ke belakang taklim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, teman satu kelakuan, bahwa Muhammad itu sang pembawa risalah, pemangku kalam ilahi adalah begini. Sedangkan Muhammad adalah sang pembawa risalah, pemangku kalam ilahi. Maka kita mesti tahu kepada pribadi Rasulullah berada di tempat kejadian. Enggak tahu, yang tahu adalah para sahabat. Kita hanya tahu dari tabi'in, dari tabi'in, dari ulama, dari kiai, dari ustadz cilik, dari para penyampai. Itu masih ngandel dan masih mau berkorban. Karena dikatakan belum sempurna iman seseorang sebelum apa yang kamu itu diikutkan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Saking ngandele sampai rela meninggalkan, sampai rela berjuang. Ini saudara-saudara, bagaimana untuk merapatkan keyakinan. Jadi dijelaskan bagaimana kita mengetahui dulu lah kepada Allah, ma'rifat. Kepada Nabi Muhammadnya juga kita tidak pernah tahu, apalagi kita untuk sampai kepada Allah. Yang bisa mengenalkan kita, menjadi sebab kita kenal dengan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bertanggung jawab penuh, namanya selalu dibawa-bawa. Jadi bisa nih kita kenal karo Gusti Allah sebab kita kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada kata-kata man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Man sing sapane wong arrafa kang bener ngerti nafsahu ing awak dheweke ya si wong, faqad arrafa ya mestine ngerti ya si wong, rabbahu ing pangerane ya si wong. Jadi tidak ada orang yang benar-benar mengenal kepada Allah kecuali orang yang tahu diri. Siapa diri kita ini? Orang yang tahu diri sendiri. Orang yang mengerti, orang yang mengerti diri. Siapa diri yang sebenar-benarnya diri? Siapa yang mendirikan diri ini? Kalau kita tahu adalah orang yang tahu diri, orang yang paling tahu diri, insya Allah orang itu adalah orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu diri dengan yang sebenar-benarnya diri. Diri yang pertama didirikan. Siapa yang mendirikan diri ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu zatnya, zat wajibul wujud, diambil secuplik lalu menjadi nur. Nur itulah yang disebut Nur Muhammad. Dari nur itu disauk segala irfan, puncak ilmu pengetahuan, dan bahan dasar dari Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada itu dari nur itu dengan mengucapkan kun fayakun. Jadi ruhnya, jati diri Nabi Muhammad itu adalah dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali berbentuk Nur Muhammadiyah, wujud Muhammad yang pertama. Maka dari Nur Muhammad itu Allah jadikan makhluk, seluruh makhluk yang ada, yang kita saksikan itu. Allah itu adalah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta. Yang pertama kali diciptakan Allah, wahai Jabir, adalah nurmu, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari nur itu Allah ciptakan seluruh makhluk-makhluk yang ada. Termasuk ruhnya. Ruh semua ruhnya orang beriman adalah diciptakan dari Nur Muhammad. Maka kalau kita mendengar begini tuh percaya.
tidaklah aku berbicara melainkan berdasarkan wahyu. Tidaklah Nabi Muhammad berbicara tapi sekarpe dewek kayak kita. Tapi Nabi Muhammad semuanya berdasarkan wahyu. Yang jadi peneliti adalah ya orang terjun bersama hidup TKP dengan Rasulullah SAW. Maka disebutkan begini, sebaik-baik kurun khairul kuruni korni. Kurun yang paling bagus adalah zaman Nabi, para sahabat. Summa korni. Baru berikutnya. Jadi rujukan wong ngaji, sumber ilmu itu kesana rujukannya. Nabi, para sahabat, Nabi menerima wahyu langsung, para sahabat yang tahu persis kejadian, terus temurun para sahabat terus mene-mene sampai mengwali-wali. Jadi tidaklah aku berbicara melainkan adalah wahyu semata-mata. Jadi Kanjeng Nabi sembarang ngomong, guyonane bega temenan Kanjeng Nabi. Saking cintanya kepada Nabi, ditulis, direkam, dibicarakan dan ditiru. Bagaimana tingkah pola Nabi, sikap Nabi, pikiran Nabi, rencana Nabi, wawasan Nabi, ilmu pengetahuan Nabi dipelajari semua. Sehingga dikatakan apabila orang ingin mengetahui ilmu yang paling awal-awal dan ilmu yang paling akhir, itu semua ada di dalam Al-Quran. Semuanya bersumber kepada wahyu ilahi. Maka Muhammad itu adalah sang pembawa risalah yang membawa bendera, tugas, pemangku kalam ilahi. Beli gampang ngomongnya enteng pemangku kalam ilahi. Gunung aja, gunung kalau menerima wahyu Allah, lebur gunung. Lau anzalna hadzal qur'ani ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian li khasyatillah. Kalau seandainya Al-Qur'an itu wahyunya diturunkan kepada gunung, gunung guntur lebur sewalang-walang. Saking wedine dahsyate kalamullah subhanahu wa ta'ala. Gunung bengkah. Pribadi orang kalau langsung menerima kalamullah klenger. Nabi Musa alaihissalam ngotot pengen berjumpa kepada Gusti Allah. Masa bisa maksa, akhirnya klenger gedublak. Barang sadar, saya mengakui inna awalal muslimin, tunduk, saya pertama tunduk. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun Nabi Muhammad yang lahir di Mekah bin Abdillah itu kejadian yang kedua, maka dikatakan ana abul roh wal adam abul bashar. Saya adalah sumbernya roh awal, diciptakan awal, sedangkan Adam adalah abul bashar, bapaknya casing, bapaknya badan. Jadi ada nur, ada roh, ada jiwa, ada jasad. Nanti apabila kita sudah berakhir masa hidup di dunia, akan kembali ke asal. Ruh itu darahnya asalnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, akan berhimpun kepada asal. Adapun jasad yang dulu dimulai dari Nabi Adam, ya kembali ke asal, ke dalam perut bumi. Tapi sebetulnya Adam yang nur itu berasalnya dari Nur Muhammad juga. Jadi nurun ala nur. Jadi jasad kita ini adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Pada waktu Allah baru menciptakan Nur Muhammad, belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. La ana ila anta. Allah berfirman, la ana ila anta. La ana orangna insun ila anta, kecuali kamu. Lalu Nur itu mengatakan, la ana ila anta, la anta ila ana. Maka muncullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang merekatkan antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul ada sir.
direkatkan syahadat tauhid dengan syahadat rasul bisiri dengan sir. La ana illa anta, orang anak isun kecuali engkau. La ana orang anak isun, belum ada siapa-siapa kecuali Allah saja. Illa anta, kecuali kamu. La ana illa anta, la anta illa ana, tidak ada engkau kecuali aku. Baru hanya dua. Jari pewayangan muncul jakana wasimar. Ya bisa memang dalang untuk mencocok logikan dakwah pengen, masih belum ada budaya semaju ini, belum ada teknologi. La ana orang isun ila anta, kecuali engkau Nur Muhammad. Wala ana wala anta ila ana, dan tidak ada engkau kecuali aku. Maka musyahadah kepada zat. Jadi tidak ada yang bisa mengenal Allah kecuali orang yang tahu diri sendiri. Siapa diri kita? Diri dari asal semula jadi, diri yang mendirikan diri ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang itu sudah mengerti tentang diri yang sebenar-benarnya diri, asal semula jadi dan yang mendirikan diri sendiri, maka akan kerem, tenggelam di dalam hadrat kekuasaan Allah. Tiada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sementara ini kita masih aktif remote hawa nafsu, dikendalikan oleh remote hawa nafsu. Kalau orang sudah mengenal dirinya sendiri, mati remote hawa nafsu. Yang aktif adalah remote waspada diri, yaitu dikendalikan oleh yang namanya fana, la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nanti akan muncul tentang selubung yang selama ini menutupi. Jadi begini, orang mengaku bahagia tidak sama dengan orang yang berbahagia. Orang mengucapkan takwa berbeda dengan orang yang bertakwa. Orang mengaku beriman tidak bisa disamakan dengan ngaku-ngaku saja. Maka dengan belajar ilmu santapan jiwa, maksudnya kita ini dengan bizauki, dengan rasa. Yang tahu rasanya jambu adalah orang yang pernah makan jambu. Sebelum kita makan enak, teman jakatone menter-menter, meleng-meleng. Jambu dibungkus begitu matang, kayak apa rasanya? Memang belum dimakan sudah bisa dibayangkan bagaimana rasanya. Tuhan-tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita masuki taklim terus. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulil karim hamidan wa musalliyan wa musalliman amma ba'du.